Per hari ini, Presiden Jokowi mengakhiri kekuasaannya, sekaligus awal bagi Presiden Prabowo untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Ada satu ungkapan yang ingin saya katakan, Bapak Jokowi ini adalah tukang kayu yang seringkali dituduh sebagai anak PKI, tetapi ternyata dia adalah Raja Jawa. Dalam kesempatan ini, saya ingin ngobrol sedikit lah tentang presiden kita atau mantan presiden kita yang satu ini. Pada mulanya memang semua orang punya kekaguman besar kepada Presiden Jokowi ya. Siapa yang tidak kagum misalnya di tengah ribut-ribut soal pemindahan pasar, banyak penguasa di daerah yang gagal memindahkan pasar, tapi Presiden Jokowi waktu itu di Solo berhasil memindahkan pasar, pasar tradisional ya, pasar Klewer salah satunya yang berhasil dia tata, berhasil dia renovasi. Lalu kemudian di tengah para pejabat kemudian elitis gitu ya, lalu kemudian Jokowi menunjukkan diri sebagai pemimpin yang merakyat, dia turun ketemu langsung ngobrol dengan masyarakat, masuk ke gorong-gorong ya, bahasa dia adalah belusukan ke sana kemari. Itu menjadi salah satu presiden dari sipil yang kemudian punya popularitas yang sangat tinggi pada waktu itu. Dan ini juga menunjukkan bahwa presiden sipil ya yang berhasil memimpin Indonesia sampai 2 periode, 10 tahun. Landing, walaupun mungkin tidak terlalu mulus, tapi dia berhasil landing dengan baik. Itu yang berhasil dilakukan oleh Jokowi. Apapun alasannya, saya kira ini satu hal yang boleh kita sebut luar biasa ya. Menata dari Solo, ya, wali kota Solo, kemudian jadi gubernur Jakarta, lalu kemudian menjadi presiden, ini satu hal yang tidak mudah. Dan itu Jokowi mampu melakukannya. Tapi di balik itu semua memang ada banyak tuduhan-tuduhan. Saya ingin membahas satu tuduhan itu, misalnya Jokowi dituduh anak PKI. Salah satu tuduhan yang sangat serius tentang ini adalah buku berjudul Jokowi Undercover ya, yang ditulis oleh Bambang Tri. Di dalam buku ini katanya buku ilmiah, tetapi setelah saya coba baca, saya pernah membahasnya juga buku ini, saya kira tidak menunjukkan satu keilmiahan sebagaimana yang kita lihat hari ini. Misalnya begini, jadi tuduhan bahwa Bapak Jokowi ini adalah anak PKI, itu dia Bambang Tri ini dengan membandingkan ada sebuah foto ya, Aidit sedang pidato gitu ya, nanti kita coba lihat foto itu. Lalu di depannya ada orang memiliki dagu agak mirip dengan Bapak Jokowi. Nah, Bapak Jokowi ini diambil dari sebuah buku juga yang menceritakan biografi ibunya Pak Jokowi. Nah, foto bapaknya Pak Jokowi ini gitu kan, lalu kemudian dikomparasikan dengan foto yang ada di depannya DN Aidit itu yang sedang berpidato itu, ada kemiripan foto itu. Lalu kemudian menyimpulkan bahwa bapaknya Pak Jokowi itu adalah orang PKI gitu kan. Kalau tidak percaya atau kalau menolak maka tes DNA kayak gitu. Itu satu hal yang menurut saya sangat dipaksakan sih, tetapi itu sudah terjadi dan saya melihat itu lebih kepada nuansa politiknya sebetulnya daripada nuansa keilmiahannya. Itu salah satu tuduhan. Dari sejak itulah kemudian berbagai informasi, berbagai kampanye-kampanye atau buzzer-buzzer itu bergerak untuk kemudian menempatkan Jokowi sebagai anak PKI, terutama pada saat pemilihan presiden 2019 kemarin gitu kan. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, Jokowi berhasil melewati itu semua. Ya. Dan bahkan menurut saya, dia berhasil melakukan satu hal yang mungkin menurut kita luar biasa dan mungkin tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Misalnya begini, gerakan Islam populis ya, misalnya di 2019 itu kan begitu kuat sekali. Yang menuduh banyak hal ya pada Jokowi, terutama soal PKI itu. Lalu kemudian Pak Jokowi ternyata mampu melakukan serangan balik ya, terhadap golongan-golongan yang punya isu-isu yang kurang sedap lah ya, yang mencoba menyerang dia dengan kayak PKI dan seterusnya. Misalnya yang dilakukan oleh FPI pada waktu itu ya, dan HTI misalnya. Ini dua organisasi yang sangat gencar sekali menyerang Pak Jokowi. Tapi kemudian tak lama dari itu Presiden Jokowi kemudian merangkul Banser ya, kemudian merangkul tentara, merangkul polisi, dia coba pilih orang-orang yang dia inginkan. Maka hanya dalam hitungan tidak sampai 3 bulan lagi kira-kira FPI bubar, HTI dulu ya, HTI bubar.
kemudian FPI juga bubar ya. Habib Rizik juga lari tunggang langgang sampai ke Arab Saudi gitu. Itu satu hal yang menurut saya tidak mudah dilakukan. Karena mereka berhubungan dengan massa, Pak. HTI ini massanya sangat besar. FPI apalagi terstruktur dari pusat sampai ke daerah. Tapi itu kemudian bisa dilakukan tanpa ya pertumbuhan darah ada, tapi tidak banyak begitu ya. Nah, saya tidak tahu apakah ini sebuah prestasi kalau dilihat secara etik, secara kenegaraan, kebijaksanaan mungkin problem lah ya. Tetapi ketika ngomongin politik yang nuansanya adalah mempertahankan kekuasaan, ya ini satu hal yang dilakukan oleh Jokowi. Yang ternyata di beberapa kesempatan itu dituduh pelanga-pelongo, dituduh tidak otak kosong ya kan. Dituduh macam-macam. Yang itu intinya bahwa Bapak Jokowi ini tidak punya kapasitas intelektual kira-kira untuk memimpin Indonesia. Tapi anehnya memang semua itu sepertinya dipelajari dengan baik oleh Bapak Jokowi. Skala kritik yang tajam, yang pedas itu dipelajari dengan baik, lalu kemudian diwujudkan ke dalam suatu gerakan-gerakan politik yang sangat lihai kemudian. Yang itu tidak terbaca oleh banyak lawan-lawan politiknya. Presiden Jokowi juga mencitrakan diri sebagai bapak infrastruktur ya, yang konon cerita dia melakukan banyak pembangunan jalan ya, jalan tol, Trans Jawa, Trans Sumatera kayak gitu, Trans Papua kayak gitu. Kemudian embung ini apa ya, kayak semacam waduk gitu untuk pengairan kayak gitu. Itu yang kemudian menjadi citra yang dibangun ya oleh Pak Jokowi untuk membuat dirinya unik kira-kira daripada presiden-presiden sebelumnya, sehingga seolah-olah itu adalah prestasi yang diberikan oleh Jokowi selama memimpin di Indonesia. Itu yang selama ini tertangkap gitu kan ya. Lalu kemudian setelah tuduhan-tuduhan itu memang Pak Jokowi ini belakangan lebih menunjukkan diri sebagai Raja Jawa, itu ada benarnya. Ya salah satu cirinya adalah ketika dia mencoba menyelamatkan keluarganya dari dari krisis politik kira-kira ya. Dia kemudian menempatkan putra mahkotanya dan pangeran-pangeran yang lain di tempat-tempat yang strategis secara politik ya, yang dimulai dari kemudian Gibran dengan mengubah ketentuan undang-undang ya, sehingga Gibran bisa maju sebagai wakil presiden. Kemudian Kaisang misalnya tidak lama, hanya 2-3 hari ya masuk PSI, lalu kemudian jadi ketua umum. Menantunya Bobi Nasution jadi wali kota di Medan dan seterusnya. Bahkan sampai terakhir itu adalah perubahan ini ya, perubahan ketentuan aturan juga ya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu, sehingga calon gubernur di Jakarta itu atau secara umum gitu ya, boleh usianya tidak sampai 30 tahun saat mendaftar, tetapi pada saat dilantik sampai 30 tahun misalnya. Yang kemudian itu ternyata gagal gitu kan. Ini satu hal yang menurut saya yang membuat saya teringat betul ya, bagaimana perjalanan Presiden Joko Widodo ini selama 10 tahun di Indonesia. Tentu saja banyak kritik-kritik, banyak kelemahan, karena suatu karya apapun, satu perjalanan apapun setelah selesai, maka akan terlihat ketidaksempurnaannya. Misalnya salah satunya adalah soal utang di Indonesia yang begitu banyak ya. Di periode Presiden Prabowo aja, periode pertama ini ya, di tahun pertama ya, APBN itu akan terpotong sebanyak 800 triliun ya untuk membayar hutang negara dan bunganya. Bayangkan, sementara Prabowo ini punya kewajiban untuk menunaikan janji-janji politiknya, mulai dari makan siang, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Wah, itu dari mana kemudian uang itu bisa diambil oleh Pak Prabowo untuk mewujudkan itu. Nah, yang paling mengagumkan lagi adalah ketika Prabowo ini begitu tunduk pada Jokowi ya kan. Kita tahu Prabowo ini adalah seorang jenderal, Pak. Dia komandan Kopassus ya kan. Kemudian dia punya jaringan begitu banyak di dunia internasional. Prabowo juga punya partai ya kan. Dia punya jaringan kuat sana kemari dengan pengusaha-pengusaha besar di Indonesia. Sementara Jokowi ini siapa? Dia tukang kayu, nggak punya partai. Satu-satunya partai PDIP juga dia tinggalkan gitu kan.
bukan militer ya, nggak punya pangkat kejeneralan, jaringan internasional juga mungkin nggak sebanyak Prabowo ya. Tapi kemudian Pak Jokowi ini mampu mengendalikan Prabowo sampai hari ini di pemilihan menteri-menterinya. Banyak catatan bahwa di Menteri Prabowo ini ada sekitar 18 orang itu yang yang diduga kuat merupakan pilihan-pilihannya Bapak Jokowi. Jadi kalau dibilang itu ya menteri second gitu. Makanya kalau sebelumnya Prabowo itu ingin membuat kabinet yang zaken ini kabinet yang profesional gitu. Tapi ternyata yang terjadi adalah kabinet second katanya. Itu pelintiran-pelintiran yang terjadi di media sosial. Ini menunjukkan bahwa betapa Bapak Jokowi ini punya kekuatan secara politik, ya, punya kecerdasan politik yang menurut saya bisa ditiru oleh siapapun yang ingin mempertahankan kekuasaan. Tetapi barangkali secara etik mungkin itu ada banyak persoalan. Terutama ketika menjelang akhir kekuasaannya ini itu sangat terlihat sekali ada banyak aturan, ketentuan, undang-undang yang kemudian ditabrak begitu saja. Prinsip-prinsip demokrasi kemudian ditabrak juga begitu saja. Sehingga ya secara internasional kemudian kurang baik sebetulnya. Tetapi ya itulah yang terjadi. Dan pada hari ini Bapak Presiden Jokowi sudah mengakhiri jabatannya. Konon cerita dia akan pulang ke Solo, tapi saya tidak terlalu yakin juga karena kekuasaan itu sangat nikmat, kekuasaan itu sangat menggembirakan, sehingga dia tetap ingin memiliki cakar-cakar di lokus-lokus kekuasaan tertentu agar dia masih punya peran. Ya. Terlebih anaknya si Gibran masih sebagai wakil presiden di pemerintahnya Prabowo ini. Saya kira ini apapun alasannya, saya perlu ucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah memimpin Indonesia selama 10 tahun ke depan. Semoga menjadi suatu sejarah yang bisa kita pelajari, baik dari kelemahan-kelemahan Presiden Jokowi maupun dari kelebihan-kelebihannya yang telah mereka torehkan selama memimpin Indonesia 2 periode ini. Selamat mengakhiri masa jabatan Presiden Jokowi dan selamat mengawali jabatan bagi Presiden Prabowo.